Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Francianto dengan NIM H1A1232224 dari kelas E. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak karya cipta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat, namun menyeluruh tentang apa itu haki, jenis-jenisnya, dan yang paling penting membahas dua studi kasus nyata pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Apa itu haki? Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada orang atas hasil pikirannya seperti karya seni, musik, teknologi, dan desain. Haki terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta melindungi karya seni dan sastra. Contohnya seperti musik, film, puisi, lukisan, atau software. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terbagi antara hak paten, yang dimana hak eksklusif atas invensi, contohnya teknologi, obat, atau mesin. Ada juga hak merek dagang atau identitas bisnis, contohnya logo Nike atau nama Aqua. Ada juga desain industri, yang dimana itu adalah bentuk visual produk, dan rahasia dagang, yang dimana itu adalah informasi yang bernilai ekonomi, seperti resep Coca-Cola. Dan juga yang terakhir ada indikasi geografis, yaitu ciri khas produk dari wilayah tertentu seperti kopi Gayo, kain tenun Sumba. Di Indonesia, haki diatur dalam berbagai undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sekarang saya akan memberikan beberapa kasus tentang pelanggaran hak cipta. Yang pertama ada kasus tentang pembajakan film melalui Telegram. Pada tahun 2024, industri perfilman Indonesia dikejutkan dengan maraknya pembajakan film lewat aplikasi Telegram. Salah satu film yang terkena dampak adalah 172 Days, karya Gina S. Noer, dan film komedi agak lain. Bagaimana modusnya? Pelaku merekam langsung film di bioskop menggunakan kamera ponsel. Hasil rekaman dibagikan ke ribuan anggota di grup Telegram bernama Film Bioskop Indo. Grup ini menyediakan tautan download dan streaming gratis tanpa izin pencipta maupun distributor. Tindakan ini jelas melanggar pasal 9 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana pencipta punya hak eksklusif mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan pasal 113 ayat 2 setiap orang yang tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta melakukan penggandaan dan distribusi dapat dipidana hingga 3 tahun penjara dan atau denda 500 juta rupiah. Apa dampaknya kepada perfilman Indonesia? Yang pertama sudah pasti kerugian besar bagi sineas dan rumah produksi. Ada penurunan jumlah penonton di bioskop dan melemahnya industri film lokal. Pemerintah melalui Kominfo memblokir lebih dari 400 link dan grup Telegram. Polisi juga melakukan penyelidikan terhadap admin penyebar film. Kasus ini memperlihatkan tantangan perlindungan hak cipta di era digital, cepat, tersembunyi, dan lintas negara. Kasus kedua yaitu pelanggaran hak cipta artwork oleh musisi Pamungkas pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Kasus lain datang dari dunia musik. Penyanyi Pamungkas merilis album dengan menggunakan gambar ilustrasi milik orang lain tanpa izin. Sang seniman, seorang ilustrator lepas, menyadari bahwa karyanya digunakan sebagai cover album tanpa kredit atau kompensasi. Masalah ini viral di media sosial, meskipun Pamungkas mengaku bahwa itu adalah kekeliruan tim desainnya. Kasus ini memicu perdebatan, apakah seniman digital cukup terlindungi, atau bagaimana jika karya digunakan tanpa niat jahat, tapi tetap tanpa izin. Sesuai pasal 9 dan 113 Undang-Undang Hak Cipta,
Penggunaan karya tanpa izin meskipun tidak untuk tujuan komersial langsung tetap bisa dikategorikan pelanggaran. Hak cipta melekat secara otomatis sejak karya diciptakan, tanpa perlu didaftarkan. Dan setelah terjadi kasus tersebut, hasil akhirnya yaitu Pamungkas meminta maaf secara terbuka. Ia menyebut akan mengganti artwork dan menghargai hak pencipta asli. Tidak ada proses hukum yang lanjut karena seniman memilih untuk menyelesaikan secara etis. Meski tidak sampai ke pengadilan, kasus ini menjadi wake up call bagi para kreator, desainer, dan musisi, yaitu gunakan karya orang lain hanya jika sudah mendapatkan izin tertulis.